Selamat datang di acara konten ngobrol pertama kami. Sebelumnya perkenalan dulu, saya di sini sebagai apa ya? Operator. Operator. Ya, saya Berli sebagai operator. Operator atasan. Ayo. Oke, saya di sini Roni sebagai penonton setia yang tidak dibayar dan disuruh ngisi suara. Oke, saya di sini sebagai Supri dan saya di sini bagian apa ya, combe. Combe apa Saya di combe? sini datang sendirian dan diapit sama orang-orang hebat di Wah. sekolah saya. Oke, untuk episode pertama ini rencananya kita mau sedikit membahas tentang pengalaman kami yang selama perkuliahan menghadapi ya dinamika real kehidupan perkuliahan termasuk di cerita kehidupan ya hasil akhirnya di perkuliahan. Cerita kehidupan Agus Kotak. Wah. Masa-masa jahiliyah ya. Di sini nanti kita akan membahas masalah skripsi. Hei, skripsi itu apa sih? Iya, skripsi gue. Skripsi apa sih? Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum menginjak bangku kuliah, skripsi itu merupakan suatu ujian akhir atau mungkin lebih tepatnya selama kita perkuliahan, skripsi itu seperti hasil akhir yang kita perjuangkan selama 4 tahun kalau misalnya kita menempuh program strata atau diploma 4. Kalau misalnya yang di vokasi, kalau D3 itu karya tulis. Sekarang namanya masih karya tulis, kurang tahu lah. Skripsi berarti di S1 saja ya? S1 saja. Kalau Loh, S2, S2 apa? Tesis. Tesis. S3? Disertasi. Disertasi ya. Iya. Ya, intinya sama mungkin, cuma Iya. beda apa ya? Kayak apa? Siapa Oh, ini iya. yang mau menceritakan pengalaman skripsinya? Silakan. Kita kasih dulu tahu Apa? skripsi. Oh ya, Skripsi. tugas akhir lah, tugas akhir. Anggap tugas akhir ya. Ya, anggap tugas Kalau akhir. bagi yang mungkin sudah strata masih paham dengan kata-kata skripsi. Momok di mana kita harus Bolak-balik konsul ke dosen. escape dari kampus. Iya. Skip, ya. Bagaimana cara kita escape dari kampus itu adalah dengan lolos skripsi. Iya. Saya tidak butuh hasil yang bagus, saya butuhnya lulus. Tentunya lulus dengan hasil yang bagus juga. Iya. Meskipun nanti ujung-ujungnya revisi. Oh iya, skripsi itu pasti ada dua yang akan menggiring kita skripsi, yaitu adalah dosen pembimbing Sama atau- tuntutan orang tua. Dulu saya itu ada sedikit pengalaman unik terkait kalau saya kan vokasi ya 3 tahun, jadi saya karya tulis ilmiah. Ceritanya. Iya, ada sedikit pengalaman unik di mana ketika pengambilan penelitian. Jadi untuk pengambilan sampling dan lain sebagainya, itu agak lumayan unik karena cukup sebentar sih sebenarnya, mungkin sekitar 2 minggu. Sementara saya mengerjakan untuk skripsi saya, karya tulis saya itu butuh waktu sekitar 4 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Padahal itu untuk bab 4 saja itu penelitiannya cuma sekitar 2 minggu. Luar biasa kan? Malesnya. biasanya karya ilmiah kan ada pembimbing. Pembimbingnya gimana pembimbing? Wow. Sebentar. Ini Wow, itu karya tulisnya ini buat sendiri atau joki? Alhamdulillah untuk saya. Alhamdulillah. Saya sempat merasakan Joki. enggak. Sebagai joki. Pernah ada tawaran bagaimana kalau misalnya menjoki istilahnya mungkin adik-adik tingkat seperti itu dinawari, tapi enggak lah, berat. ngurusin Gimana sendiri kesulitan. ceritanya dari awal mulai ada duduk terus
muncul pertama ke dosen 1, dosen 2. Anu dulu kan, pengambilan masalah dulu, pengambilan masalah, konsul sudut. Kalau saya itu apa? Pembimbingnya ditentukan apa enggak ya? Kalau aku dulu ditentukan soalnya. Saya pembimbing 1 ditentukan, untuk yang pembimbing 2-nya apa ya istilahnya, per dosen itu kayak semacam punya slot gitu loh. Jadi kalau misalnya dosen Ya, ini udah penuh, biasanya kayak gitu, ada. nyari dosen ini. Kalau ini penuh ya nyari terus dapat. Dosen pembimbing kedua. Untuk pembimbing kedua, yang pembimbing satunya sudah ditentukan dari kampus. Oh gitu. Terus saya sih sebenarnya normal ya, lancar lah, bisa dikatakan lancar, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai ke seminar proposal. Itu lancar banget. Tapi ini mungkin bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau karya tulis pasti mungkin pernah mengalaminya, yaitu ketika selesai mengerjakan bab 4 atau mungkin sudah masuk ke ranah penelitian, begitu nanti kita akan mendeskripsikan hasil penelitian kita, itu malesnya luar biasa, males banget. Oke, ini yang mungkin belum tahu ya. Untuk karya tulis ataupun skripsi kan ada 5 bab ya. Oh iya, Nah, 5 bab. Oh Jadi kalau di vokasi 5, tapi kalau misalnya ada beberapa kampus yang kelihatannya ada yang sampai 6. 6? Yang bab 6 apa di sini? Sama kesimpulan dan saran di bab 6. Oh gitu. Iya. Setahu 5 ya? Kalau 5 juga. ada, tapi di beberapa kampus memang ada yang sampai 6. Kalau nggak lupa ya, yang pertama itu pasti pendahuluan ya. Pendahuluan. Bab kedua itu teori. Teori. Bab ketiga itu Metodologi. metodenya. Yang bab 4 itu Ya itu penelitiannya. Hasil. Pengujian. Pengujian, cara pengujian, terus apa itu yang kayak diagram itu apa? Nah, mana yang mau diteliti, mana yang tidak, itu faktor-faktor eksternal, ekstrinsi gitu. Kemudian yang kelima hasil dan saran. Iya. Tahu gue itu ya. Kalau yang 6 apa ya? Enggak ada apa di bab 4-nya kalau misalnya beberapa ada kampus itu yang di bab 4-nya, kalau kita kan cukup kalau saya kalau saya itu ya yang penelitiannya ini Ya, fokusnya itu di bab 4. di bab 4 gitu kan. Nah, itu ada yang kampus Untuk menentukan hasilnya. ada beberapa kampus yang di bab 4 yang kalau kita itu ngerjakannya jadi satu bab, itu dia dipecah jadi 2. Jadi itu jadi 6 akhirnya. Gitu ya? Nggak tahu aku. Pernah nggak ya, seperti ini maksudnya? Kita udah mulai apa itu dari awal pengambilan judul, rumusan masalah, terus ketika diuji di bab 4 itu tidak terbukti. Kalau saya sih tidak. Maksudnya hasil penelitiannya itu tidak menunjukkan pengaruh atau tidaknya dalam di rumusan masalahnya itu. Ya. Itu kan kesannya nanti kita apa ya? Percuma Kita penelitian sampai bab 4 itu percuma seperti itu loh. Ya itu salah kalau saya sih itu salah satu dari seninya dari mengerjakan si skripsi ini atau karya tulis lah. Kalau saya ini kan penelitiannya sifatnya itu dia itu kuantitatif. Yang hasil akhirnya angka itu kuantitatif atau kualitatif ya? Kuantitatif. Jadi saya itu penelitiannya kuantitatif. Kalau misalnya hasilnya, jadi kan kalau hitung-hitungan yang pakai angka itu hasilnya kan mutlak ya. Jadi tidak ada semacam hipotesa itu intinya butuh apa enggak, no. Kalau angka sekian, berarti butuh, no. Kalau kurang dari sekian, berarti tidak butuh. Tapi ada teman saya dulu itu kalau nggak salah sempat ganti judul 2 kali. Ya itu karena udah masuk ke 4. Iya. Bayangkan salahnya di pendahuluan nih salahnya. Iya. Rasanya pendahuluan sampai bab 4 pasti joki dia. Ya, mungkin saya nggak tahu. Terus salah satu pengalaman saya yang menurut saya agak lumayan unik itu gimana ya? Kalau kita mungkin dianalogikan sebagai siswa yang paling akhir, istilahnya kan kita kalau diperkuliakan mahasiswa, ya, gitu. Kalau anak-anak SD, SMP dan lain sebagainya kan sudah siswa gitu aja. Kita kan sudah mahal. Gitu. Nah, mahal dari bahasa Sanskerta. Iya. Kita kan sudah yang palingnya siswa.
Nah ternyata ya peribahasa yang di atas langit masih ada langit itu ternyata benar-benar terbukti. Karena kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu sudah mahalnya siswa, ternyata masih ada dosen yang mahal segalanya. Segalanya. Nah, apa kata dosen ini? Ya sendiko dawuh lah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu. Main coret aja. Sakit. Berapa rem habis kertas itu? Wah, kalau misalnya mungkin dosen saya itu agak lumayan unik. Biasanya kan kalau misalnya apa ya istilahnya konsultasi itu biasanya pakai kertas yang sudah tidak terpakai itu nggak masalah ya? Oh iya. Ada. Aku enggak. Oh sama berarti, sama ya? Iya. Sama berarti. Yang 80 gram ya? Langsung 80 gram. Langsung 80 gram. Jadi kalau misalkan ada revisi ya. Ya itu tetap itu lagi 80 gram itu lagi. Kalau saya sih agak lumayan tertolong ya dosen saya. Kalau menurut saya sih sudah lumayan rewel. Soalnya di mahasiswa yang lain, dosen pembimbing lain ada yang mau. Jadi misalnya halaman sekian belum dikasih halaman kan, itu belakangnya sudah ada sebelumnya yang salah direvisi. Itu di print pakai di lembar sebaliknya itu ada yang mau. Lah saya dapat dosen yang wah semuanya harus baru, oret ya. Tapi ya nggak harus yang 80 gram langsung, enggak. Ya udah yang biasa, enggak apa-apa. Cuma yang jelas kertasnya minta yang baru itu. Kalau ditanya habis berapa hari, enggak ngitung saya. Oh ya di skripsi itu kan entah skripsi entah karya tulis ya itu kan aku dulu sih meneliti ini kan hubungan ya. Kalau di hubungan ada main yang H0 sama H1 itu. Oh, apa pembuktian itu ya? Apa? Pakai SPSS itu ya? Masukkan ke sistem SPSS. Permasalahannya pada zaman dulu kan tidak ada SPSS. Wah, Belum ada. Ada. Komputer itu pun Tinggal masukin angka. Manual tuh. manual, aku buat tabel nih. Setiap hari tabelnya salah, dan diganti. Itu loh. Oh ya, kalau dulu tadi kan kita sempat bicara kalau masalah hasil yang dimana di bab 4 ya, bab 4 itu semisal kalau itu hubungan ya tidak ada hubungan kan istilahnya apa ya muspro kan penelitian. Iya. Sebenarnya itu nggak masalah loh sebenarnya. Soalnya kan ya udah penelitian kita nggak ada hubungan nih. Nggak ada hubungannya, berarti membuktikan bahwa ini tidak berhubungan gitu ya. Kan ada masalah nih. Tapi kenapa kita disuruh ngulang? Iya. Itu. Soalnya si dosen itu pasti mengatakan ngapain kamu teliti nih kalau ada hubungannya. Ayo, ngapain kamu teliti kalau ada hubungannya? Ya itu jawabannya dosen pasti kayak gitu. Itulah Kita kenapa. harus mencari sesuatu yang kalau memang analitik ya harus mencari sesuatu yang ada hubungannya. Ya itulah kenapa Nggak masalah. dosen itu bisa disebut dengan maha kuasa kalau di kampus itu seperti itu ya. Kalau saya dulu itu nih, bolak-balik dosen ke pembimbing 1. Kan kebetulan saya di manajemen keuangan. Nah, waktu konsul ke dosen 1, karena saya itu harusnya sama dosen 1 itu untuk populasi sampelnya kan diharuskan manusia ya. Apa itu kuesioner gitu loh. Angket pakai angket itu nanti kita nyebar angket seperti itu. Tapi karena yang saya teliti itu laporan keuangan. Sama dosen 1 nggak boleh. Apa itu? Datanya itu populasi samplingnya itu dari laporan keuangan itu nggak boleh. Terus saya nggak kurang akal langsung maju ke dosen 2. Pak ini nggak boleh sama dosen 1 Pak. Gimana ini? Loh, tapi yang kamu teliti ini? Iya. Sama dosen 1 diloloskan untuk judul sama rumusan masalah. Iya lolos Pak. Tapi kan ini datanya kan Untuk laporan nggak bisa. Objek penelitiannya ya, yang Untuk objek diteliti. penelitiannya itu kan bukan manusia tapi angka itu Pak. Wes ACC dari dosen 2 di ACC karena saya nggak kurang akal ya dari dosen 1 ditolak. Loh kamu kok bisa? Maksudmu ya apa itu samplingmu kok pakai data keuangan? Itu harusnya yang akuntansi yang pakai laporan keuangan. Kalau manajemen harusnya ambil dari orangnya. pakai angket seperti itu. Loh Pak ini laporan keuangan yang saya teliti Pak. Ini nanti analisisnya berpengaruh apa enggak? Seperti itu. Tak jelasin kayak gitu. Masih ingat ya judulnya? Masih. Apa judulnya? Analisis benar. Kali aku.
analisis laporan keuangan terhadap apa ya, lali aku. ini loh. Iya. Padahal kita buat loh ya. Iya. Saya waktu itu sampai sekarang masih belum saya ambil yang hardnya Asli, di kampus. Aslinya Masih di, kan biasanya si cetak 3. Cetak tiga. ya, yang satu tinggal di perpus untuk dosen satu, terus Satu untuk kita yang satu. Apa ya? Lali aku. Tapi yang jelas seperti itu lah. Yang benar. Tapi tahu nggak, kalau misalnya kan dari setiap angkatan pasti selesai skripsi, naruh hasil skripsinya di perpustakaan. Sementara untuk saat ini semua skripsi itu kan diupload ke zaman sekarang gitu ya? Kemenristek, ya. Lalu bagaimana nasib skripsi yang kita storekan ke kampus dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin terbaca ya, untuk belum tentu terbaca lah sama tapi adik-adik judul tingkat. Tapi biasanya dipakai judul itu sudah masuk. Iya, judul udah masuk di cuman itu udah masuk. selama kita mengumpulkan kan semuanya toh, termasuk dari hard copy-nya, terus kemudian soft copy-nya, kemudian pun kita masih harus store apa? CD kadang-kadang itu ke kampus dan lain sebagainya, dilakukan. Nah, fisiknya ada yang penasaran nggak? Itu biasanya dipakai referensi anak Adik tingkat kita nanti. Iya, itu kan kalau misalnya mungkin untuk tahun-tahun 1 atau 2 tahun ke belakang kan nggak masalah. Sementara Berapa sih lulusan setiap tahunnya, terus iya, dalam jangka berapa tahun sih itu nanti dimusnahkan seperti itu. dimusnahkan ya. Udah tahu juga lah. Karya tulis seperti itu sudah dimusnahkan. Kalau kan sekarang ada peraturan kalau membuat literatur itu kan 5 tahun ke belakang. Ya, maksimal 5 tahun ke belakang. Kalau skripsi itu di belakang 5 tahun kan otomatis tidak berguna dia. Nah ya, Tidak makanya bisa jadi acuan. itu kemana? Ada yang penasaran ya? Pergi perpustakaan. Dimusnahkan pasti. Jadi sudah 5 tahun dianggap penelitian ini tidak ada gunanya lagi. Iya. Jelas ya. Harus ada yang lebih baru lagi. Padahal Padahal itu perjuangannya luar biasa loh. Malam nggak tidur. Saya pernah Konsul dulu itu dosen. seperti ini, janjian sama dosen. Oke, Pak, mohon maaf bisa ketemu di jam sekian. Oke, saya nanti di kampus jam sekian. Saya datang ke kampus kan, kalau misalnya kita semester akhir kan sudah nggak ada perkuliahan toh. Udah selesai, harus mau main apa terserah, mau males-malesan, mau ngerjakan dan lain sebagainya silahkan. Saya itu janjian oke, jam 8. Wah, oke, pagi kan. Jam 8 saya berangkat ke kampus. Setengah 8 lah saya jaga-jaga kalau misalnya mungkin dosennya datang lebih pagi atau gimana. Saya datang setengah 8, saya tunggu jam 8 belum datang beliaunya. Oke, beliaunya mungkin telat dan lain sebagainya. Kemudian saya tunggu jam 10 masih belum datang. Oke, saya coba tanya beliaunya, Pak gimana? Centang 1. Waduh, ini pertanda kurang baik ini. Kalau kata zaman sekarang kena prank. Terus kemudian saya coba tanya mahasiswa-mahasiswa yang di tingkat bawah lah, misalnya, Dek, Pak ini masuk nggak? Ada mata kuliah ini nggak? Oh ada, Pak ini gitu. Beliaunya di mana? Ini masuk, dikasih tugas. Waduh. Nanti intinya ada apa? Iya, kena prank. Oh iya, aku ingat judul skripsiku tadi. Giling-giling aku. Analisis tingkat biaya dan pendapatan operasional pada unit farmasi di suatu Instansi. perusahaan. Itu Kalau aku dulu aku kan dua Double degree ini, double degree luar biasa ini. Jadi yang pertama karya tulis, yang kedua kan skripsi. Wah. Yang karya tulis itu aku menulis tentang anak. Jadi pengaruh, jadi antara orang tua, pengaruh emosionalnya orang tua dengan kecerdasan anak. Kalau saya dulu perhitungan beban kerja sama itu kebutuhan tenaga kerja. Jadi beban kerja sekian, butuhnya tenaga kerja sekian. Kalau yang terakhir skripsi tentang tugasnya perawat terhadap teknologi yang sekarang menghasilkan elektronik nasional perawatan. Oh, jadi ya di rumah sakit X itu. naik
jenjang ya, sebelumnya Iya. di vokasi kemudian naik ke yang S1 ya. Yang paling mengesankan ada di karya tulisnya. Nah, Kan pada waktu itu kan meneliti di mana orang tua itu mendidik anaknya bagaimana ya supaya anaknya pandai. Jadi yang meneliti ini parenting ini Nah, parenting ini. orang tua yang dimana orang tua kandung kedua-duanya, bapak dan ibu, orang tua yang salah satu yang kandung, entah bapaknya atau ibunya, orang tua yang kedua-duanya bukan orang tua kandungnya. Oh, jadi kayak X1, Y1 kalau misalnya seperti itu ya. Kemudian X2, Y1, Y2, X2 gitu ya, seperti itu. Di yang lucu lagi di kuesioner itu aku pernah ditanya waktu ujian, kok ada ya anak yang tidak punya orang tua, tetapi di kuesionernya ada isinya orang tua. Ini anaknya siapa? Katanya. Nah, awal aku tidak berpikir kalau itu sih anak ya kayak anak angkat, anak temuan, tidak berpikir itu. Kenapa? Aku fokus pada orang tua kandung atau orang tua yang salah satu orang tuanya kandung. Aku nggak berpikir itu ditanya. Ini kamu kan membuat kuesioner ya, kamu sebarkan. Terus ada kuesioner di mana itu ini tidak ada hubungan orang tua, tidak ada hubungan dia anaknya siapa, tapi kuesioner itu terisi penuh. Siapa? Nah, ya pernah jadi ini orang tuanya siapa? Gitu siapa? Aku terjebak dengan penelitianku sendiri. Aku akhirnya disuruh pulang, suruh bongkar skripsinya, dibongkar. Akhirnya aku menemukan, oh iya jadi di apa? Faktor intrinsik ya, aku lupa itu. Nah di situ ternyata aku sudah menulis bahwa yang aku teliti selain orang tua kandung, orang tua yang salah satu aja yang kandung dan orang tua bukan kandung sama sekali. Kandung semuanya. Kayak anak angkat yang akhirnya kembali untuk menghadap dosen menjawab itu toh. Berarti aku disuruh pulang, kira-kira lupa. Istilahnya nambahi satu variabel lagi ya? Enggak sudah ada sih. Oh sudah ada. Cuman aku aja nggak konsen. Disuruh pulang. Ayo, ini gimana ini? Ada anak siapa ini? Kira-kira itu loh. Tapi memang gimana ya, kalau misalnya skripsi atau karya tulis akhir itu ya itu apa ya, seninya di situ termasuk bolak-balik. bahkan ada beberapa teman saya itu dia rela ya nggak tahu ya permasalahannya apa, entah ada permasalahan keluarga atau dan lain sebagainya sehingga skripsinya itu mandek di jalan dan akhirnya ikut semester selanjutnya. Padahal apa ya, kalau orang Jawa bilang itu eman gitu loh, tanggung. Sementara kebanyakan teman-teman itu mikirnya gini, kita masuknya bareng, kalau bisa lulusnya bareng lah. Ternyata ada satu dua orang yang seperti itu juga. Ujiannya itu kalau misalnya kalau nggak males ya ada faktor X lah. Jadi mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan, kalau misalnya sedang mengerjakan skripsi, karya tulis dan lain sebagainya, iya, jangan patah semangat. Tetap tidur malam ya. Iya, usahakan tidur cukup. Takutnya nanti kena mental kalau sama ketemu dosen yang agak bukan hanya mental ya, tipes juga. Ada juga tipes juga. Anak kos ya, anak kos. Anak kos, makanya nggak teratur. Nggak teratur, tidurnya nggak teratur. Salam. Oh iya, biasanya anak kos itu ada ciri khasnya tertentu loh. Kalau misalnya mungkin ya, kalau awal bulan ini kayak semacam siklus gitu loh. Awal bulan begitu dapat kiriman dari orang tua dan lain sebagainya, wah luar biasa kayak hidupnya, makanya di hidupnya Sindra. Ntar kalau saya tanggal 10 ke atas itu kopral, bahkan di kopral udah ada. Kopral yang hampir pensiun ya. Setiap hari makannya promah, air minum, promah, air minum, promah, air minum. Tapi yang paling menarik pada waktu aku karya tulis itu pada ujian akhirnya, setelah hasil ya, uji hasil ya. Sidang skripsi ya, kalau S1 ya. Pada sidang itu yang dimana skripsiku belum ACC di Min 2 itu belum di ACC. Jadi Min 2 aku keliling kritis itu ya. Sudah dapat tanda tangan untuk diujikan besok.
sore itu aku langsung ke kampus untuk pendaftaran untuk ujiannya hari berikutnya. Malam aku harus menduplikatkan oh ya, tiga soalnya X4. kan pengujinya ada 3 ya. 3 X4 yang 4 kan buat aku sendiri. Iya. Nah, di mana malam itu kertas sudah habis, toko sudah tutup, Stres. uang sudah nggak ada. Menggis. Besok harus ujian. Nah, Itulah. inilah keajaiban yang terjadi di aku. Malam kan nggak ada pertolongan apa ya. Aku nyerahlah, entah besok lulus atau enggak, wes. Antara lulus atau nambah semester baru ya. Lulus atau ngelanjut lagi tahun depan, aku nyerah. Disinilah yang namanya tangan-tangan Tuhan mulai miracle ya. Sebenarnya ini terjadi sebelumnya ya, aku sebenarnya sudah menabung. Jadi ketika kita terjadi hal seperti ini, tabungan itu bisa diambil. Pada sebelum ini terjadi, ya malam ini sebelum kritis-kritisnya itu terjadi, flashback ke sebelum-sebelumnya, aku pernah nolong orang. Nah, ketika itulah ternyata orang yang pernah aku tolong itu sekarang nolong aku pada waktu kritis itu. Wah. Ini tangan-tangan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya toko itu dibuka. Toko ATK. Iya, ATK untuk malam-malam itu. Dan aku ke sana. Logikanya aku nggak punya uang loh, habis skripsi itu. Tanggal muda tadi ya. Jadi kopral ya, kopral. Mungkin jadi kopral. Tanggal muda foya-foya. Aku pasrah itu, wes. Mas kan masih muda, Mas. Aku pasrah, Mas. Aku gak duit, nggak punya uang. Aku butuh besok ujian. Ini harus sudah jadi dan sudah terjilid. Dan ini besok pagi jam 8 ya, jam 8 harus sudah aku kasihkan ke dosen penguji. Lucunya lagi yang kadang Mas bayar DP dulu dan sebagainya. Lucu lagi, wes tinggal wes jadi. Ini loh yang luar. Makanya kalau teman-teman yang lagi skripsi, berbuat baiklah dulu. Siapa tahu ada kesulitan kayak gitu. Tapi terus jangan doain dosennya. Pak, biasanya kalau orang persusah orang itu nanti bakalan dipersusah. Jangan. Kalau saya dulu mungkin karena nervous ya, saya bolak-balik ke kamar mandi gitu. Jadi pas begitu nama saya dipanggil, sama sih aku juga. Iya, lumayan ya. Tapi karena sebenarnya ketika sidang pun itu tidak ekstrim yang kita bayangkan sebelumnya. Dosennya ramah juga. Ya nggak tahu juga ya kalau mungkin. Ya tergantung. Tapi sebagian besar nggak seperti gambaran yang digambarkan. Iya, nggak seperti apa itu waktu kita konsul. Bimbingan ya. Bimbingan pertama. Malah lebih ekstrim bimbingan loh. Malah lebih ekstrim bimbingan. Sebenarnya waktu sidang mungkin. Ya memang nyawa kita di situ dalam artian itu menentukan kita lulus atau tidak. Tapi biasanya dikasih kesempatan untuk revisi satu kali lagi waktu setelah sidang. Jadi jangan terlalu fobia menghadapi sidang skripsi. Itu saya mengalami karena sebenarnya saya lulus itu dengan catatan. Jadi saya juga pasti ada revisi lah. Iya lah. Jadi saya diluluskan asalkan ya untuk sidang itu saya diluluskan, tapi dengan catatan 3 hari setelah itu harus sudah diperbaiki dan harus lengkap semuanya. Jadi sudah dijilid, tebel dan lain sebagainya, termasuk hardcover dan lain. Itu bayangkan ya 3 hari revisi, kemudian juga cetak, wah luar biasa. Tapi ya perjuangan untuk jadi lulus. Tapi menurut saya itu kalau misalnya sidang itu nggak seserem awal seperti seminar. Kalau saya yang awal ya mungkin pengujian bab 1 dan 3, wah luar biasa. Bisa apa ini? Kok bisa dapat seperti ini? Dari mana? Aduh, kertas nggak bisa jawab sekolah atau saya kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya saya nggak sadar saya itu laki-laki, saya udah nangis. saya apa ya? Soalnya fokus kita pada waktu itu kan lulus ya. Jadi kalau ini nggak selesai nggak lulus itu fokus kita. Coba kita nyantai pada waktu itu kita tahu lah hasil kayak gini. Teman saya ada satu, mungkin bisa dikatakan salah satu mungkin jagoan kelas lah, jangan preman kelas lah.
Sum-sum. Masih. Oke, Tampangnya itu wah sangat luar biasa lah. Bahkan mungkin ada senior itu yang lihat wah sudah seangkatan sama senior lah mungkin. Itu begitu selesai seminar nangis, nggak tahu di dalam itu seperti apa ya, nangis. Lumayan lama, sekitar Seminarnya apa ujian? seminar proposal, baru proposal yang seminar. Itu hampir 1 jam 15 menit, hampir 1 jam 15 menit kurang lebih ya. Kalau saya lumayan lama sih, sekitar 45 menitan lah, 50 menit. Kalau waktu sidang, sebentar saya sidang. Iya, 15 menit. Benar itu. 15 menit. Itu ada barengannya enggak? Ada teman ya? Ada. Ya mungkin karena ngejar waktu juga terus. Iya. Mungkin. Tapi ya mungkin bisa ditiru juga salah satu trik yang saya mungkin kan kalau misalnya di sana teman-teman waktu seminar waktu sidang gitu kan cuma ya mentok dikasih ya untuk camilan dosen dan lain sebagainya enggak. Saya lebih dong. Saya Kalau cuma sekarang apa namanya? Pemberian apa? Ya souvenir ya, cendramata lah. Cendramata. Mungkin saya itu karena memang saya sudah niat takut ya, maksudnya seminarnya seperti itu apalagi sidangnya gambaran saya sudah wah habis saya ini. Kalau seminar masih didampingi dosen ya, maksudnya dosen membimbing kita sendiri. Oh ya. Tapi kalau ketika ujian itu kan Kita sendiri bertanggung jawab. kita bertanggung jawab sendiri Di depan. dosen penguji, dan dosen penguji itu tidak didampingi sama sekali sama dosen membimbing kita satu dua itu. Jadi ya pertarungannya di situ. Bisa Anda mempertahankan pendapat Ya, argumenmu ya. Tapi kalau memang itu skripsi atau karya tulis itu buat sendiri bisa. Ya. Soalnya kan kita pasti, pernah aku ini kayak gini. Cuma Di bab ini kayak gini. terkadang karena kita saking nervousnya hilang semuanya. Hilang. Saya itu waktu pertama kali masuk, begitu lihat dosen menguji, ya Allah, kenapa dosen mengujinya ini hilang semuanya, hilang semua. Padahal nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Cuma mungkin karena, waduh ini. Makan cerita teman-teman yang Iya. dosen ini galak loh. Dosen ini galak. Iya. Itu hilang semuanya, wis. Waduh, tapi untunglah ternyata yaitu ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan menilai buku dari covernya. Itu memang bener. Kalau Nilai buku dari harganya ya. Harganya. Kalau istilahnya anak-anak sekarang itu kan seperti tampangnya preman hatinya Barbie atau hatinya Hello Kitty seperti itu dosennya luar biasa. Punya tutur katanya itu halus, sopan. Wah, itu saya pelan-pelan ingat sedikit akhirnya begitu saya paparan hasil, kemudian kesimpulannya saya simpulkan, ada sedikit revisi, sudah saya diluluskan dengan syarat, udah selesai gitu. Saya gitu, wah selesai ya 15 menit, nggak ada 15 menit lah. Saya keluar itu dengan perasaan saya lulus. Lu kan langsung dikasih amplop dong. Sebelum keluar kan langsung dikasih amplop biasanya. Atau enggak, saya langsung dinyatakan. Kalau saya waktu sidang langsung dinyatakan, oke, saya luluskan. Si dosen pengujinya langsung menyatakan luluskan dengan syarat dengan syarat bab iya. bla 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 bla. Kayaknya semua sama deh. Ada revisi deh. Iya. Ya biasanya kan kita disuruh diam dulu sekitar 2 atau 3 menit. Mereka kumpul sebentar langsung. Oke, kalian lulus. Kan gitu kan biasanya. Iya. Oh iya. Skripsi atau karya tulis kan itu tanda suatu perjuangan ya. Perjuangan kita membanggakan bahkan ini berhasil ini. Di depan pasti ada kata-kata ucapan terima kasih. Masih ingatkah kalian untuk siapa perjuangan itu? Masih. Yang terakhir, bukan yang atas. Kalau yang atas jelas pada orang tua dan sebagainya. Yang terakhir sendiri ayo. Yang terakhir tentu geng-geng di kampus dong. Pasti ada itu. Saya terakhir kepada siapa? Kami ucapkan terima kasih kepada. Terakhir kalau saya yang terakhir itu untuk teman-teman seperjuangan saya. Teman-teman ya. Teman-teman yang terakhir saya. Karena
Tapi nggak disebutkan rinci siapa presennya. Oh, kalau saya sebutkan rinci karena memang ya orangnya ya itu aja. Jadi gimana ya, teman saya itu yang membantu, istilahnya dia itu sidang duluan, saya 2 minggu setelahnya kalau nggak salah, 2 minggu setelah. Jadi teman-teman Jadi sedikit banyak beliau membantu. jadi membantu. Oh ini dosen kan, dari keempat teman saya itu mereka dosen 1, 2, 3 penguji dan lain sebagainya itu ya dosen yang uji saya juga. Itu dikasih tahu, oh triknya seperti ini. Jadi kalau menghadapi dosen ini istilahnya jangan ngebantah, tetap di bawahnya. Terus kemudian pakai bahasa Jawa yang halus itu. Waduh. Mungkin itu sebagian dari tips untuk teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan skripsi juga. Ya. Jadi ganggil. Rasa bantah. Soalnya terkadang biasanya kalau dosen-dosen yang apa ya, mohon maaf mungkin usianya agak lebih jauh dari kita, dosen senior selisihnya, itu biasanya mereka bentuk penghargaannya itu mungkin dari bahasanya kita berhalus, bukan dari isi Deskripsi kita. bukan, terkadang bukan. Jadi lebih ke sikap kita, cara kita mungkin menyampaikan dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya inget tuh ya, apa yang saya sampaikan waktu ngobrol sama yang ada itu agak sedikit berbeda loh dari apa hasil penelitian saya. Ya mungkin nggak terlalu jauh, cuma mungkin di dalam hasilnya itu agak sedikit berbeda, walaupun saya paksakan untuk belok tetap hasilnya seperti ini gitu. Karena sudah tahu triknya dari teman-teman sebelumnya itu ya bisa. Tapi ya tentu dengan catatan tetap revisi. Iya sih. ya mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang, jangan lupakan teman-teman seperjuangan. Tanpa mereka kalian bukan apa-apa. Wes toh, coba sampean seminar proposal, suruh ngumpulin berapa audiens, Oh ya. semuanya. Terus kalian disuruh nyiapin snack. Kalau nggak ada audiens, nggak bakalan diterima seminar Iya. kan. Terus apalagi mungkin teman saya dulu waktu seminar itu kan apa ya? Saya belum sempat nabung sebenarnya. Jadi saya persiapan itu bukan untuk seminarnya. Saya kira ya udahlah seminar biasa mungkin. Bayangan saya kalau untuk snack dan lain sebagainya cedera mata itu cuma ada di sidang. Ternyata di seminar pun iya, ada. teman-teman yang awal seminar itu tuh, loh kok udah ngasih snack cedera. Sementara saya uang habis itu. Akhirnya tips juga buat teman-teman menghemat waktu mau seminar proposal ataupun sidang. Itu membutuhkan biaya yang besar, bukan cuma biaya kertas, tapi urusan perut itu juga besar biayanya. Karena Sebenarnya hidup sebenarnya. apa? Sebenarnya hidup nggak? Atau hanya satu arah? Ya. Biasanya. Oh ya ini salah satu juga. Ya, biasanya. Jadi gini. Biasanya satu arah loh. Jadi gini, usahakan teman-teman yang dia kan biasanya kan ada minimalnya berapa gitu tuh. Ya, yang tanya berapa gitu. Usahakan masing-masing dari mereka itu sebelumnya sudah di briefing. Ya. Saya seperti itu. Itu tips juga buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan atau mempersiapkan skripsi atau karya tulis. Jadi sebelum maju seminar itu teman-temannya tolong di briefing dulu, dikasih kamu nanti tanya ini, nanti saya jawabnya ini. Kalau nggak gitu, kamu apa ya, bunuh diri kamu nanti kalau yang tanya dosen. Kalau temanmu nggak ada yang tanya, terus ditanya dosen, mati kutu kamu, dipastikan kamu habis di situ. Kalau saya itu saya sengaja, jadi saya itu sudah menyiapkan pertanyaan dan juga jawaban dan saya sebar sehari sebelum saya ujian. Jadi saya sudah menunjuk, oh kamu nanti tanya ini, kamu tanya ini, kamu tanya ini, kamu tanya ini, dan saya sudah menyiapkan pertanyaan dan juga jawabannya. Ya, benar itu. Jadi trik itu sebenarnya. seolah-olah itu ujiannya itu benar-benar hidup, ada dua arah gitu. Iya. Padahal itu sementara sudah kita setting dan audiennya pun ya itu aja. Saya tidak berani undang teman-teman yang semua. sekiranya teman-teman yang tidak begitu kenal dengan saya dan saya tidak berani. Takutnya ada penyusup yang kita tidak prediksi kedatangannya, tiba-tiba ikut tanya.
Kalau pertanyaan itu nggak dipersiapkan, terus ada spontanitas dari audiens yang lain atau peserta yang lain, terus kita nggak tahu isi skripsi kita, bunuh diri juga kita di situ, habis. Itu seperti ninja gitu. Iya, bergerak dalam menyusup. bayangan. Biasanya kalau ada yang seperti itu, wah awas sampai kau sempro. Tunggu ya. Tapi mesti ada. Mesti ada, satu dua mesti ada. Di setiap angkatan mesti ada orang-orang seperti itu. Jadi bagi yang sekarang mengerjakan skripsi atau karya tulis ya dipersiapkan matang-matang juga. Apa itu pertanyaan tak terduga yang sebelumnya tidak bisa diprediksi seperti itu. Ngalang-ngali dosen, Pak. Takone. Tapi kalau kondisi pandemi seperti ini sih kelihatannya Online tuh sekarang. online. Jadi nggak butuh snack. nggak butuh Butuh sebenarnya. kuota. Ya kalau butuh kuota. Tapi ya mungkin ada seninya berbeda-beda ya. Kalau sekarang kelihatannya kan kalau konsultasi ke dosen itu agak susah ya kalau misalnya Maksudnya online juga. Virtual soalnya. Kalau dulu kita kan konsultasi sama dosen gimana ya, tatap muka langsung sama Emosionalnya kelihatan. itu gimana ya, kayak kurang feel-nya itu kurang dapat kalau menurut saya. Kalau sekarang saya sempat lihat ya adalah adik tingkat dulu yang nanya, Kak ini gimana dosen seperti ini, dosennya yang ini, waduh kok dapat dosen itu. Itu berbahaya sekali. Jadi judul novel dosennya tidak diharapkan. Sinetron. Azab menolak merevisi terlalu banyak tangan gimana gitu. Itu Meninggal di kota skripsi. terus lagi kan terkadang ada dosen yang gimana ya, kalau kita virtual itu kan kita nggak bisa istilahnya catatan-catatan kita yang dari dosen itu kan kita nggak dapat ya. Dapat. Biasanya kan kita nganu sendiri kita nyatet sendiri, oh revisinya seperti ini Enggak sih, gimana? yang ini kan aku dikonsultasikan oleh mahasiswa. Kebetulan kan aku ngajar di kampus X. Nah di situ kan dia konsul. Ketika dia konsul ke pembimbingnya secara virtual ya, itu dia selain menampilkan slide-nya dia, slide skripsinya, si dosen itu megang soft copy-nya. Jadi dia langsung kasih tanda merah gitu. Di sebelahnya ada kayak catatan kecil. Jadi si dosen langsung ngasih catatan kecil di situ. Oh, enggak keluar uang Langsung. kertas ya? Ya, sekarang. Nah, setelah itu waktu kalau memang pakai Zoom atau pakai apa ya, itu langsung dia dikirim. Jadi tanda merah langsung dikirim ke mahasiswanya, langsung si mahasiswa lihat di langsung bisa tahu. Oh ya tanda merah ini salah. Terus catatannya ini gitu sekarang. Kalau saya dulu oret-oretan dari dosen yang lama, bukan dosen yang lama, maksudnya oret-oretan dosen yang konsultasi sebelumnya, saya selalu bawa. Jadi setiap kali saya konsultasi itu saya punya 2 tas. Pertama, satu coretan, satu oretan, yang satu yang bersih, yang revisi, yang belum direvisi. Soalnya terkadang itu ya, saya mengalaminya. Jadi saya itu nuruti dosen. Kamu revisi di sini. Oke, saya ganti sesuai dengan apa yang disarankan sama dokternya. Dokternya sama si dosen. Kebanyakan teman dokter dia. Iya, temennya dokter. Sesuai yang disarankan sama dosen saya. Begitu saya revisi, saya tidak bawa yang lama. Loh, direvisi ini lagi. Seperti ini, harusnya ini. Lah, kemarin disuruh seperti ini kok. Itu pernah. Itu gini, itu sama seperti waktu kita sempro. Jadi ketika sempro ada satu dosen tanya ya, disuruh revisi. Nanti di ujian akhirnya disuruh revisi lagi. Kita nggak juga tuh teman. Ada itu ya. Bener. Temenku sendiri juga kayak gitu. Jadi ketika direvisi sama dosennya, oke diganti sama dia. Ketika sempro dan dosen yang suruh revisi itu tadi ikut juga. Ya, sama, dosennya sama. Dosennya sama. Loh, kok ini? Salah lagi. Ada dia. Ganti deh. Siapa yang salah? Itu pernah itu sering berarti ya. Iya. Juga gitu ya. Matiku tuh kita sudah sempro maksudnya.
awal disuruh gini, ya dengan permasalahan itu juga. Tapi ketika bertanggung jawaban disuruh ganti lagi. Siapa yang nyuruh ganti? Tiba-tiba bilang kayak gitu. Duh Pak, tadi siapa Pak yang suruh ganti Pak? Tapi waktu sidang kita pasti ini nggak bakalan bilang apa namanya? Nggak. Bapak kan yang kemarin bilang nggak? Nggak berani dong, nggak berani. Hidup kita tergantung dari situ. Pasti jawabannya siap, iya. Iya Pak. Jadi teman-teman yang sekarang sedang sidang akhir, Mengerjakan, ya mungkin dipersiapkan mental. Sudah, kita Itu sudah cukup terlalu biasa. salah saya apa? Ya mungkin kamu akan merasakan bagaimana kamu tidak salah dan di situ kamu bertanya-tanya di dalam hati kamu bahwa salah saya itu apa sih Pak? Sampai kayak gini Pak. Katanya suruh revisi, udah direvisi kok suruh balik lagi ke yang sebelumnya. Yang penting kita bawa 2 kata. Maaf dan siap. Ya. Pak, Ya, siap Pak. Maaf Pak. Siap Pak, maaf Pak, salah Pak, siap Pak. Selain itu terkadang juga Ya. ada dosen yang fokus sama penulisan. Oh ada. Oh, bahasa. Pasti banyak. Temen saya salah titik dan koma, revisi Iya. 1 halaman. Aku juga. Allahu Aku Akbar. juga. Ya, itu biasanya dosen bahasa, dosen dari jurusan bahasa. Aku kan kebiasaan kalau ngetik Jawaban ya. Jadi ya sudah asal jalan di tangan. Terkadang mungkin Dan- kalimat apa Ya. masih ada nyempil gitu ya. Dan aku tidak pernah membaca ulang. Jadi ketika konsul kata-kata itu banyak yang salah, titik koma yang salah, direvisi lagi. Wah, tidak terasa sudah 46 menit ya. Episode pertama kita lumayan panjang sekali. Masih santai. Iya. Tapi memang ternyata kalau misalnya membahas skripsi itu lumayan panjang. Gimana kalau misalnya mungkin episode selanjutnya masih kita lanjut ya? Bicara Lumayan tentang panjang ini. Ini tadi Ben bicara tentang bagaimana kita menghadapi hasil skripsi kita ke dosen. Mungkin lain kali kita Pengalaman-pengalaman lah. pengalaman kita satu. kita bicara tentang isinya skripsi aja. Iya. Lain kali. Padahal pertama kita bahasnya skripsi kira-kira isinya ternyata. Oh, tapi kalau misalnya isi kan tiap kampus punya pedoman masing-masing. Ya, pedoman penulisannya Pedoman sendiri-sendiri. masing-masing. Jadi ini cerita suka duka. Nggak Ya, ada sukane. Sukane tok sini. Apa itu tips untuk teman-teman yang Biar nggak stres ya? Ya, biar nggak stres. Gimana sih ngadepin dosen kayak gini? Bener kata tadi Mas Roni, intinya cuma bawa 2 kata saja. Siapa? Dan maaf. Maaf Pak, gitu aja. Nggak usah bantah sama dosen. Terus banyak-banyak temen kalau di Iya. semester akhir itu Teman teman itu menentukan akan ya? menolong kita. Teman menentukan ya. Teman itu menentukan juga ketika kita ngerjain skripsi atau karya tulis. Ya mungkin Oke, kelihatannya sudah terlalu panjang. Kita juga untuk pas take ini ya lumayan malam sih. Iya. Lumayan malam. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, semangat. ya. Jangan lupa berdoa, tidur yang cukup. Makan. Ya makan. Minum. Sekali lagi kami ucapkan selamat berjuang. berjuang. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Dadah. Dadah.